Halo, selamat datang di video dokumentasi pelatihan budidaya jamur tiram yang diselenggarakan oleh LKP Nuhara Learning Center, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Pelatihan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menciptakan peluang usaha baru yang produktif, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi tinggi. Pelatihan dimulai dengan pendaftaran peserta. Para peserta kemudian diarahkan mengikuti kegiatan secara teratur sesuai jadwal yang telah disiapkan. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan resmi oleh pihak penyelenggara. Sehingga kita dapat hadir mengikuti acara pembukaan pendidikan kecakapan wirausaha dengan selamat dan sehat walafiat. Tahun 2025 di LKP Nuhara Learning Center berjumlah 25 peserta yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah, kemudian Kabupaten Aceh Tengah, dan ada satu orang dari Kabupaten Biren, ya, Bablang. Beliau antusias juga mengikuti budaya jamur tiram walaupun jauh. Pada sesi ini, peserta mendapatkan penjelasan mengenai tujuan pelatihan, target pembelajaran, serta manfaat dari budidaya jamur tiram bagi perekonomian rumah tangga maupun usaha kecil. Bener Meriah itu memiliki iklim yang sejuk, cocok untuk budidaya jamur tiram. Jadi jamur tiram itu cocok dibudidayakan di daerah yang beriklim sejuk karena dia membutuhkan kelembapan, sehingga pada musim hujan itu panennya banyak. Memasuki sesi teori, peserta diperkenalkan dengan materi dasar mengenai jamur tiram, mulai dari karakteristik, keunggulan, hingga potensi pasarnya. Tapi nanti kita gunakan yang halus. Nah, di luar sudah ada, nanti kita lihat. Nah, ukurannya, biar saya tidak bingung, 100 kg, sekitar 100 kg, atau biasanya kami pakai 3 goni. Instruktur juga menjelaskan tahapan budidaya jamur tiram secara lengkap, dimulai dari pembuatan bibit F0, F1, hingga bibit F2 yang nantinya digunakan untuk proses inokulasi ke media tanam. Nah, masukkan tangan seperti ini, ya. Lalu kita kupas. Nampak tuh kira-kira? Yang penasaran boleh bangun kalau enggak? Kalau mau dilihat, kalau enggak apa-apa. Nah, kita kupas seperti ini. Nah, kemudian kita potong. Ya. Nah, potong seperti ini, diambil dengan pincet. Ya, untuk masukkan ke dalam botol. Nah, dikukusnya cuma jagung, botol juga disterilkan. Setelah matang dia, tapi nggak pecah ya. Setelah matang, jamurnya masukkan ke botol. Masukkan ke botol seperti ini, barulah agar ini kita potong-potong, masukkan kembali. Selain itu, peserta juga mempelajari cara mengenali dan mengatasi berbagai hama serta penyakit jamur tiram, seperti kontaminasi jamur liar, bakteri, dan serangan serangga yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur. Nah, jumlahnya banyak, jamurnya kecil-kecil. Paham, segini-gini paling lebarnya. Karena dia gerombolan tubuhnya banyak. Nah, bisa menyebabkan Dalam proses budidaya, keselamatan kerja menjadi aspek penting. Peserta diingatkan untuk selalu menjaga kebersihan alat, menggunakan alat pelindung diri saat bekerja, menjaga sanitasi ruang produksi, serta memahami prosedur steril untuk menghindari risiko kontaminasi dan kecelakaan kerja. Sesi teori ditutup dengan evaluasi singkat berupa tanya jawab dan penguatan pemahaman. Tahapan berikutnya adalah sesi praktik.
di mana peserta secara langsung mempelajari langkah-langkah budidaya jamur tiram dari awal hingga panen. Langkah pertama adalah penyediaan media tanam. Enggak, ada yang bertanya enggak? Nanti sampai ke rumah mau kali bingung nanti. Kalau 3 goni ini, berarti kita ambil dedaknya nanti 15 kilo, dolomitnya 1,5 kilo. Bahan utama yang digunakan adalah serbuk gergaji kayu. Kemudian dicampur dengan dedak, serbuk dolomit, dan air. Terus masukkan ke... Aduk terus, jangan lari. Kita kenapa seperti itu, kita adukkan dulu semua. Campuran ini kemudian didiamkan untuk melalui proses fermentasi agar media menjadi lebih stabil dan siap digunakan. Termasuk jamur-jamur yang lain. Tapi setelah dikukus, boleh seminggu 2 minggu pun. Tapi usahakan Setelah cukup waktu, media yang telah difermentasi dimasukkan ke dalam plastik khusus yang disebut backlog, kemudian dipadatkan dan dipasang cincin serta kapas sebagai penutup. Dia kalau nggak steril, nggak jadi. Dia harus steril. Backlog ini kemudian melalui proses sterilisasi menggunakan metode pengukusan untuk memastikan media aman dari kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan. Udah. Setelah backlog steril dan dingin, dilakukan proses inokulasi bibit F2. Tahap ini dilakukan di tempat yang bersih agar bibit tumbuh dengan optimal. Backlog yang sudah diinokulasi kemudian dipindahkan ke dalam kumbung jamur, yaitu ruangan khusus tempat jamur tumbuh. Sebelum disimpan, peserta juga diajarkan cara membersihkan dan menata kumbung jamur agar kondisi lingkungan tetap higienis dan bebas hama. Selama masa perawatan, peserta mempelajari 2 hal penting. 1. Penyemprotan air untuk menjaga kelembapan, dan 2. Penyemprotan obat anti hama agar pertumbuhan jamur tetap optimal. Setelah jamur tumbuh sempurna, proses berikutnya adalah panen. Jamur dipetik dengan hati-hati untuk menjaga kualitas dan umur simpan. Cabut lagi. Cabut lagi yang lain. Betul lagi nih Surya. Oke. Hasil panen kemudian ditimbang dan dikemas agar siap dipasarkan. Untuk penyusun jamur jual, Anda susunannya coba kayak Kapila. Salah satu keunggulan jamur tiram adalah fleksibilitasnya sebagai bahan kuliner. Pada sesi terakhir, peserta diperkenalkan dengan berbagai contoh produk olahan jamur tiram yang memiliki nilai jual, seperti jamur crispy, sate jamur, bakso jamur,
dan berbagai menu lainnya. Yo, ini dapat HP ini. Sebagai bagian dari visi pemberdayaan masyarakat, pelatihan ini tidak hanya berhenti pada sesi belajar. Setelah kegiatan berakhir, peserta akan mendapatkan bimbingan lanjutan berupa pendampingan rintisan usaha, konsultasi teknis, serta jaringan pemasaran untuk mendukung keberlanjutan usaha budidaya jamur tiram di lingkungan masing-masing. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rido Pratama. Saya salah satu dari alumni pelatihan budidaya jamur tiram yang dilaksanakan di LKP Nuhara Learning Center pada tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Direktorat Kursus dan Pelatihan yang telah mengadakan program pendidikan kecakapan wirausaha ini di LKP Nuhara Learning Center. Semoga dengan adanya pelatihan ini, saya bisa menjadi wirausahaan yang sukses, tentunya khusus di dalam wirausahaan budidaya jamur tiram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Anissa. Saya alumni pelatihan budidaya jamur tiram di LKP Nuhara Learning Center tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan yang telah mengadakan program pendidikan kecakapan wirausaha di LKP Nuhara Learning Center. Semoga dengan adanya pelatihan ini, saya bisa menjadi wirausahawan budidaya jamur tiram dan menambah penghasilan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widawarini. Saya merupakan salah satu lulusan dari pelatihan budidaya jamur tiram di LKP Nuhara Learning Center. Terima kasih saya ucapkan kepada Direktorat Kursus dan Pelatihan yang telah mengadakan pelatihan kecakapan wirausaha ini di LKP Nuhara Learning Center. Semoga dengan adanya pelatihan budidaya jamur tiram ini, saya dapat menjadi seorang wirausaha muda yang tentunya dapat meningkatkan ekonomi dan bisa membantu keekonomian keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.